Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 41, Batasan, di sebuah taman di Jiangcheng. Lin Dong dan Zhao Xuan sedang duduk di tepi sungai. Zhao Xuan memberitahu Lin Dong tentang pengalamannya selama 20 tahun terakhir. Lin Dong mendengarkan dengan tenang dan tidak berbicara. Direktur Lin, apakah saya bodoh? Saya akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Jika tidak, saya akan meminjamnya, dan kemudian saya akan mencoba yang terbaik untuk menghemat uang dan membayarnya kembali secara perlahan. Zhao Xuan bertanya setelah selesai berbicara. Saudari Xuan, kamu tidak bodoh. Kamu terlalu emosional. Semakin banyak kamu memberi, semakin mereka merasa bahwa inilah yang harus mereka lakukan. Lin Dong berpikir sejenak dan menjawab. Mungkin, tetapi saya telah memutuskan bahwa dalam 20 tahun pertama saya hidup untuk mereka. Tetapi dalam beberapa dekade mendatang, saya berharap untuk hidup untuk diri saya sendiri. Saudari Xuan, undang paman dan bibi saya ke hotel untuk makan malam besok. Ayo makan. Mengapa aku tidak menjagamu ketika kamu sudah sampai sejauh ini? Jika kamu membutuhkan uang, Saudari Xuan, pergilah ke Departemen Keuangan dan ambillah. Aku akan mendukungmu apapun keputusanmu, dikatakan. Terima kasih, Direktur Lin. Zhao Xuan menangis dan bersandar ke pelukan Lin Dong. Dia awalnya mengira Lin Dong akan meremehkannya karena dia memiliki keluarga seperti itu. Tapi dia tidak menyangka Lin Dong tidak akan membencinya sama sekali. Seperti yang diketahui semua orang, orang tua Lin Dong telah tiada sejak dia masih kecil, dan kehidupannya di rumah paman ketiganya tidak jauh lebih baik darinya. Namun dia masih memiliki bibi dan bibinya yang menyayanginya. Namun Zhao Xuan tidak memiliki apa-apa. Ia memikirkan segalanya untuk keluarganya. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa keluarganya hanya menganggapnya sebagai alat untuk mencari uang. Saudari Xuan, menangislah dengan keras. Kamu akan merasa lebih baik setelah menangis, kata Lin Dong sambil menepuk punggung Zhao Xuan dengan lembut. Zhao Xuan menangis di pelukan Lin Dong selama sekitar setengah jam sebelum bangun. Dia sedikit malu melihat pakaian di dada Lin Dong basah oleh air matanya. Direktur Lin, maafkan saya. Pakaian Anda basah. Tidak apa-apa, Saudari Xuan. Ayo pergi, kami akan kembali ke rumah internasional Jiangnan, menemukan bahwa Zhao Yang dan yang lainnya telah pergi. Direktur Lin, saya akan mencari mereka, kata Zhao Xuan dan hendak keluar. Tapi Lin Dong menahannya. Saudari Xuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus hidup untuk dirimu sendiri di masa depan? Kamu harus belajar mengatakan tidak. Jika kamu menemui mereka sekarang, itu akan membuat mereka semakin tidak bermoral. Terlebih lagi, mereka semua sudah dewasa dan tidak ada apa-apa akan terjadi pada mereka. Lalu, oke, selamat malam, Direktur Lin. Menurutnya Lin Dong benar. Karena kamu ingin hidup untuk dirimu sendiri, kamu harus belajar mengatakan tidak. Lin Dong sedang berbaring di tempat tidur. Lihatlah panel sistem di depan Anda. Host Lin Dong saldo 9,999.964.625.465 fisik 50 lebih kuat plus mental 50 lebih kuat plus keterampilan mengemudi mobil 10 mahir plus teknologi piano 10 mahir plus menyanyi 10 mahir plus lirik 10 mahir plus komposisi 10 kemahiran plus poin ilahi tersisa 190 poin ilahi. Berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat.
Saya kejam dan langsung menambahkan 50 poin Senhao ke fisik saya. 50 poin asli kolom kebugaran fisik tiba-tiba berubah menjadi 100 poin. Dalam sekejap, Lindong merasa panas di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada banyak semut yang merayapi ototnya, yang merupakan perasaan sakit. Perasaan ini berlangsung selama 5 menit sebelum menghilang. Lindong merasa seperti baru saja keluar dari air, dan dia sudah basah kuyup. Tanpa merasa cemas, Lindong menambahkan 50 poin Senhao lagi ke dalam semangatnya. Pikirannya tiba-tiba terasa pusing, seolah dia sudah berhenti minum. Lindong menutup matanya dan berbaring dengan tenang di tempat tidur. Beberapa menit kemudian, Lindong merasa terjaga. Buka matamu. Penglihatan saya tampaknya telah meningkat pesat. Dia dulunya agak picik, tapi sekarang saya benar-benar bisa melihat seekor nyamuk di langit-langit setinggi 3 meter. Saya tidak hanya bisa melihatnya, tapi saya bahkan bisa melihat kaki nyamuk mana yang bergerak. Begitu menakjubkan, Lindong dengan cepat melihat ke panel. Lindong saldo. 9,999.994.625.465 fisik, 100, ekstrim, semangat, 100, ekstrim, keterampilan, mengemudi mobil, 10 mahir, plus, teknologi piano, 10 mahir, plus, bernyanyi, 10 mahir, plus, penulisan lirik, 10 mahir, plus, komposisi, 10 kemahiran, plus poin Senhao, 90. Kesehatan fisik dan mental telah mencapai 100 poin, tetapi tampaknya telah mencapai batasnya, dan bahkan tanda plus di belakangnya telah menghilang. Apakah itu berarti tidak bisa diperbaiki? Mustahil. Tidak bisa berkembang secepat ini, lalu uangnya masih banyak. Poin ketuhanan yang didapat ke depannya akan digunakan untuk apa? Tambahkan keterampilan, bahkan 10 telapak tangan penakluk naga, tidak dapat ditambahkan, tetapi benang wol ditambahkan. Lupakan, abaikan saja untuk saat ini, dan pelajari perlahan nanti. Dia selalu merasa bahwa sistem ini tidak sesederhana itu. Lindong bangkit dan merasa lengket. Datanglah ke kolam renang. Saudari Suan seharusnya tidur sekarang, aku tidak peduli. Jadi aku melepas pakaianku dan melompat ke kolam renang. Keren abis. Setelah berenang 2 kali, saya membasuh diri hingga bersih. Lindong pergi ke darat dan mengamati tubuhnya. Tidak ada perubahan. Tidak ada otot yang menonjol. Tapi Lindong merasa ada kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia merasa bisa membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan sekarang. Pagi selanjutnya, kantor pimpinan Golden Leaf Hotel. Saudari Suan, saya akan mendirikan perusahaan investasi bernama Donglai International. Tetapi saya tidak punya waktu. Jadi saya membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk membantu saya membangun tim. Saya harap Anda dapat membantu saya. Aku khawatir aku tidak baik, Zhao Suan menjawab dengan ragu-ragu. Dia ingin pergi, tapi dia takut dia tidak cukup mampu dan akan menunda acara penting Lindong. Saudari Suan, kamu mampu. Kamu tidak boleh dibatasi pada hotel kecil ini. Kamu harus keluar dan melihat dunia luar. Kalau begitu, izinkan aku mencobanya, silakan dan lakukan. Aku dapat memberi Anda dukungan terbesar. Anda adalah sumber daya keuangan yang tidak terbatas. Selama menurut Anda seseorang mampu, kami akan merekrut mereka. Jika orang lain menawarkan 1 juta, kami akan menawarkan 5 juta atau 10 juta, tidak takut mengeluarkan uang. Oke, lalu kapan saya harus pergi? Lebih cepat lebih baik. Kalau begitu aku akan berangkat besok. Oke, ayo makan bersama mereka,
Dia dulunya optimis dan ceria. Kini dia berubah menjadi wanita bisnis yang kejam. Sejujurnya, Lindong masih menyukai Zhao Xuan yang lama, dan kadang-kadang memberinya sedikit godaan biasa. Namun tidak mungkin, orang akan selalu berubah setelah mengalami beberapa hal. Sisi lain, Zhao Tizu dan yang lainnya tinggal di hotel biasa. Di pagi hari, semua orang berkumpul dan menunggu Zhao Tizu memutuskan apa yang harus dilakukan. Ayah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Zhao yang bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Langsung pergi ke hotelnya untuk menemukannya. Tetapi bagaimana jika saudara perempuanku tidak melihat kita? Tidak, aku melahirkannya dan membesarkannya selama bertahun-tahun. Keadaannya sekarang lebih baik. Apakah dia ingin mengakui aku sebagai ayahnya? Lalu aku membuat keributan di tempat kerjanya dan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan rekan-rekannya ingin meninggalkan kami sekarang karena sayapnya kuat. Li Chunhua juga mendukungnya. Jalan, ketiga anggota keluarga Feng Miao terdiam di samping mereka. Namun mereka tetap berharap Zhao yang bisa mendapatkan bantuan Zhao Xuan. Bagaimanapun, itu terkait dengan kebahagiaan masa depan putri mereka. Kelompok itu bersiap untuk pergi ke Hotel Daun Emas tempat Zhao Xuan bekerja. Ketika Zhao Xuan menelepon dan meminta mereka pergi ke hotel untuk makan malam. Ayah, sepertinya adikku telah berkompromi. Kami punya rumah dan mobil. Kata Zhao yang dengan gembira. Feng Miao juga sangat senang. Bukankah Zhao yang miliknya? Dia juga akan mengendarai mobil mewah di masa depan. Zhao Tiezu juga tersenyum saat ini dan berkata, lihatlah prestasimu. Kakak iparmu adalah bos besar dan tinggal di rumah bernilai ratusan juta. Dia pasti tidak akan bisa mengelola hotel sebesar itu sendirian. Bukankah kamu mengatakan bahwa saudara perempuanmu adalah semacam manajer? Minta dia untuk mengatur pekerjaan untukmu? Ya, saudara perempuan saya adalah manajer umum. Selain saudara ipar saya, dia adalah yang terbaik. Tanyakan dia untuk mengatur pekerjaan untukku, dan meminta Miao melakukannya untukmu. Sekelompok orang dengan senang hati menuju ke Golden Leaf Hotel. Sesampainya di hotel, kami diantar ke kamar pribadi nomor 1 oleh pelayan. Lindong dan Zhao Xuan sudah duduk di dalam, dan hidangan sudah disajikan. Melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, beberapa orang menelan ludah. Hanya kaisar di TV yang bisa makan makanan enak seperti itu. Saya tidak menyangka bahwa saya juga akan memakannya suatu hari nanti. Paman dan bibi, kalian sudah jauh-jauh datang. Hari ini saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani sebagai tuan tanah. Biarkan semua orang makan, jika tidak cukup, biarkan dapur memasaknya lagi. Terima kasih, kakak ipar, Zhao yang duduk dan mulai makan, dan beberapa orang mengikutinya. Lobster besar ini enak sekali. Miao, tolong makan ini. Ayah, Bu, kamu juga harus makan lobster besar ini. Mengapa kepiting ini begitu besar, Bu? Ini kepiting raja. Mahal sekali. Harganya ribuan. Apa ini? Warnanya gelap dan meleleh di mulutmu. Ini lebih dari itu enak. Saat mereka makan dengan antusias, Lindong berdiri dan berkata, Paman dan Bibi, silakan makan perlahan-lahan dan saya akan pergi terlebih dahulu. Jika itu tidak cukup, mintalah Sister Xuan untuk memberitahu dapur untuk membuatnya lagi. Kakak ipar, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Jawab Zhao yang sambil memakan sesuatu di mulutnya. Lindong pergi. Dia tahu bahwa Zhao Xuan ingin mengatakan sesuatu kepada keluarganya. Dia tidak ingin berada di sana untuk mengganggu keputusannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan mendukungnya. Setelah Lindong pergi, beberapa saat kemudian,
Zhao Xuan berbicara. Setelah kamu selesai makan, kemasi barang-barangmu dan kembali. Aku akan mengirimkan uangnya kembali tepat waktu setiap bulan. Kakak, aku tidak ingin kembali. Atur saja pekerjaan untukku di sini. Zhao Xuan berpikir sejenak, alangkah baiknya jika Zhao yang dapat bekerja dengan baik di sini, dan berkata, kalau begitu berikan saya ijazah universitas Anda dan saya akan melihat posisi mana yang cocok untuk Anda. Adegan menjadi sunyi, Zhao Xuan terus menatap Zhao Yang. Zhao Yang merasa sedikit panik, meskipun dia takut pada Zhao Xuan sebelumnya, tidak seperti sekarang ini. Tatapan Zhao Xuan membuatnya merasa takut. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Ya, kakak, sebenarnya aku tidak kuliah." "Oh, tidak kuliah. Lalu bagaimana dengan uang yang aku tabung untuk mengirimmu ke sana kuliah?" Zhao Xuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Ya, aku kehilangan sejumlah uang karena berjudi saat itu. Pada akhirnya, aku terpaksa tidak melakukan apa-apa. Jadi aku berbohong kepadamu dan mengatakan bahwa aku diterima kuliah." Jadi kamu dan keluargamu bekerja sama untuk menipuku? Aku hemat, bahkan menjaga kesehatanku, membuatku pingsan di tempat kerja, dan uang yang kutabung digunakan olehmu untuk melunasi hutang judiku. Kita bisa melakukannya, itu debitur berkata. Jika kamu tidak membayar kembali, aku akan memberimu tanganku. Orang tuaku tidak punya pilihan selain berbohong kepadamu, kakak. Aku tahu ini semua salahku, tapi aku sudah melakukannya berubah pikiran, dan saya tidak lagi berjudi sejak itu. Zhao yang menjelaskan. Saya bisa bersaksi, Yang memang telah berubah, Li Chunhua menyela. Zhao Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menenangkan amarah di hatinya. Zhao Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menenangkan amarah di hatinya. Oke, kamu bisa mulai dari level paling bawah sebagai pelayan. "Kakak, aku tidak ingin menjadi pelayan. Kamu bisa mengatur pekerjaan untukku untuk mengatur orang, dan mengatur pekerjaan untuk Miao Miao untuk mengatur uang. Ini akan mencegah kakak iparku mendapat masalah. Dia hanya main-main dengan wanita di luar, dan aku berjanji akan melaporkan setiap tindakan yang dia lakukan kepadamu dengan jujur. Ini yang ibu katakan, biarkan kami berdua membantumu," kata Zhao yang dengan berani. Zhao Xuan sangat marah dan tertawa, kelola orang, mengelola uang. Masih membantu diri sendiri. Ini mencoba menghindari Lin Dong. Apakah Anda masih berpikir bahwa hotel ini akan diberi nama Zhao di masa depan? Sayang sekali mereka bisa memikirkannya. Tahukah Anda berapa banyak uang yang Anda makan untuk makanan ini? Biar saya beritahu Anda. Anda makan 1 juta untuk makanan ini, dan air di sini hampir 1 miliar sebulan. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikannya? Zhao Xuan baru saja selesai berbicara. Semua orang berhenti makan. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata kaget. $1 juta dalam sekali makan, ini terlalu berlebihan. Kakak, kamu baru saja berkata, berapa banyak yang kita makan untuk makanan ini? Zhao yang menelan makanan itu dan bertanya dengan suara rendah. Kalian makan total $1 juta untuk makanan ini. Beberapa orang terdiam untuk waktu yang lama, setelah shock. Li Chunhua berkata, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan di sini dalam sebulan? Tampaknya Anda memiliki visi yang baik, jadi kami tidak akan kembali. Kami telah bekerja keras hampir sepanjang hidup kami, dan inilah waktunya untuk menikmati berkah. Karena kamu sangat kaya, biarkan yang membelikannya rumah dan mobil lebih awal sehingga dia bisa menikah lebih awal dan menetap, tambah Zhao Tiezu. Zhao Xuan memandang seluruh keluarga tanpa berkata-kata.
Dia sungguh merasa sedih dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Awalnya, saya berpikir bahwa saya akan selalu menjadi kerabat saya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu jika saya bisa. Tapi sekarang, dia hanya ingin pergi secepatnya dan tidak ingin melihat orang-orang ini sejenak. Kalian makan dulu, aku akan keluar sebentar. Zhao Xuan bangkit dan pergi setelah mengatakan itu. Dia sudah berkecil hati, keluarga itu sebenarnya berkumpul untuk menipunya. Uang yang mereka simpan untuk hidup dan penghidupan ternyata mereka gunakan untuk melunasi hutang judi. Hari ini saya memiliki kemampuan untuk menyetujui permintaan mereka. Tetapi besok mereka akan meminta lebih, tidak pernah puas, tidak pernah tahu bagaimana harus bersyukur, dan hanya akan meminta sesuatu secara membabi buta. Dia benar-benar tidak ingin bertemu orang-orang ini lagi. Beberapa orang terus makan, akan sia-sia jika tidak memakan makanan bernilai jutaan dolar ini. Zhao Xuan datang ke kantor ketua, Lin Dong sedang memainkan ponselnya dengan bosan. "Hei, Saudari Xuan, mengapa Anda datang begitu cepat?" "Direktur Lin, saya ingin pergi sekarang, saya tidak ingin melihat mereka lagi." "Pergi sekarang? Apa yang akan mereka lakukan? Apakah kamu ingin aku memberi mereka sejumlah uang?" tanya Lin Dong. Dia merasa anggota keluarga Zhao Xuan lah yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan padanya yang membuatnya bereaksi begitu keras. Sekarang Zhao Xuan telah membuat keputusan, dukung dia. "Jangan, sekali kamu memberikannya, itu tidak akan ada habisnya. Mereka tidak akan pernah puas. Kalau begitu abaikan saja. Langsung J akan menangkap mereka dan memenjarakan mereka selama 2 hari. Oke, kemana Sister Xuan akan pergi? Ke kota ajaib. Ini adalah kota metropolitan kelas dunia dengan konsentrasi bakat yang relatif besar. Dan saya memiliki teman sekamar kuliah. Saya bisa meminta bantuannya di kota ajaib. Oke, saya berharap perjalanan Suster Xuan bahagia. Dan saya akan memberi Anda pesta perayaan ketika Anda kembali." "Terima kasih, Direktur Lin." Zhao Tiezu dan yang lainnya tidak melakukannya. Saya tidak tahu bahwa Zhao Xuan telah berangkat untuk penerbangan. Kota ajaib telah hilang. Mereka sudah terlalu kenyang. Tapi mereka tidak sanggup berpisah dengan meja makanan lezat bernilai jutaan dolar ini. Jadi mereka memakan seluruh makanan selama 3 jam. Setelah beberapa orang selesai makan, mereka meninggalkan ruang pribadi dan dibawa ke kantor ketua oleh pelayan. "Kakak ipar, di mana adikku?" Zhao yang bertanya. "Tidak, jangan panggil aku kakak ipar, sudah kubilang. Saudari Xuan dan aku hanyalah atasan dan bawahan. Aku tidak pernah melakukan apapun yang melewati batas. Dan aku masih seorang mahasiswa. Bagaimana aku bisa menjadi kakak iparmu?" kata Lin Dong. Beberapa orang saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Boleh saja berteriak saat mereka makan, tapi sekarang tidak apa-apa. Bos Lin Dong, di mana adikku?" Zhao yang bertanya lagi. "Adikmu sudah pergi, kamu harus pulang setelah makan," jawab Lin Dong. "Meninggalkan? Kalau begitu ayo kita cari dia." Saat aku bilang pergi, maksudku bukan meninggalkan hotel, tapi meninggalkan Jiangcheng. Ini adalah surat pengunduran diri Sister Xuan. Bacalah sendiri. Zhao yang 1 halaman, mengundurkan diri. Beberapa orang kaget dan merasa ada yang tidak beres. Zhao yang mengambilnya dan melihat bahwa itu benar-benar surat pengunduran diri yang ditulis oleh Zhao Xuan. "Bos Lin, mengapa adikku mengundurkan diri? Bagaimana mengatakannya? Saudari Xuan merasa kamu akan selalu mengganggunya jika dia bekerja di sini, dan dia tidak dapat memenuhi persyaratanmu, jadi dia hanya bisa memilih untuk pergi," jawab Lin Dong. "Lalu di mana adikku? Aku tidak tahu.
Sepertinya dia tinggal bersama salah satu teman sekamarnya di kampus. Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan, maaf. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lee Chunhua duduk di tanah. HMPH, apakah kamu bergabung dengan gadis mati itu untuk menipu kita? Sudah kubilang, jika dia tidak keluar, kita akan tetap di sini dan tidak pernah pergi. Zhao Tiezu berkata kepada Lin Dong dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang tua, jangan marah di sini. Bukan aku yang memaksa putrimu pergi. Kamu yang memaksanya. Pergi? Apa hubungannya denganku? Jika kamu bertindak sembarangan di sini, itu salahmu. Penting, jika dia tidak keluar, aku akan tinggal di sini. Dan aku akan makan dan minum dengan baik setiap hari. Orang tua, ketika saudari Suan tidak pergi, aku mentraktirmu makanan terbaik di Hotel Demi Dia, meja ini harganya jutaan. Tapi sekarang setelah saudari Suan pergi, aku tidak perlu memperlakukanmu seperti ini lagi. Sama-sama, jika Anda bertindak sembarangan di sini, saya akan melaporkan Anda secara langsung dan saya akan menangkap Anda dan mengurung Anda selama 1,5 tahun. Lin Dong berkata perlahan dan santai. Benar saja, ketika Lin Dong mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang ketakutan. Bagaimanapun, Lin Dong adalah orang penting di mata mereka. Jangan membodohiku, biar ku beritahu. Aku sudah hidup lama dan aku tidak takut. Meskipun dia mengatakan ini, nada suaranya yang gemetar mengungkapkan kegelisahan batinnya. Orang tua, kenapa aku hanya menggertakmu? Aku juga tahu sedikit tentang saudari Suan. Kamu bilang mereka semua dilahirkan olehmu, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Jika kalian berdua sedikit peduli pada saudari Suan, dia tidak akan melakukannya hari ini. Pergi saja seperti ini. Saya melihat Sister Suan banyak menangis ketika dia pergi. Terlebih lagi, ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia telah melunasi kebaikan kelahiran dan dukungan Anda selama bertahun-tahun tidak ingin bertemu denganmu lagi di masa depan. Diperkirakan kamu akan sulit ditemukan dalam kehidupan ini. Dia meninggal. Ketika Zhao Tiezu mendengar kata-kata Lin Dong, dia tidak bisa bernapas dan hampir pingsan. Lee Chunhua dengan cepat mendukung Zhao Tiezu di pagi hari. Kepala Zhao yang juga berdengung. Semua masa depan baik yang dia impikan hancur. Orang tua Feng Miao membawa Feng Miao dan bersiap untuk pergi. Mereka tidak ingin menemani Zhao Tiezu dengan gila. Bagaimana jika mereka benar-benar tertangkap? Miao Miao, teriak Zhao Yang. Feng Miao menoleh dan menatap Zhao Yang dengan menyedihkan. Mengapa kamu melihat hal yang tidak berguna ini? Itu adalah kesempatan yang bagus, dan saya harus memaksa Zhao Suan pergi. Sekarang lebih baik, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kemampuannya, kapan dia bisa membeli rumah? Bisakah dia membeli mobil? Ayo, kembalilah bersamaku dan jangan berinteraksi dengannya lagi. Ibu akan mengenalkanmu pada yang lebih baik. Ibu Feng menarik Feng Miao dan berkata dengan keras kepada Zhao Yang. Zhao Yang merasa seperti dia jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Pada saat ini, Zhao Tiezu dan Lee Chunhua juga dipenuhi darah dan amarah. Zhao Suan benar-benar ingin mengubah informasi kontaknya, di mana mereka dapat menemukannya. Selain itu, Zhao Suan telah mengirimkan uang kembali setiap bulan selama bertahun-tahun. Mereka telah mengembangkan kebiasaan dan sudah lama tidak bekerja. Keluarga mereka membuat iri semua orang di desa. Mereka telah membesarkan seorang putri yang baik dan punya uang untuk dibelanjakan tanpa harus bekerja. Bagaimana jika sumbernya tiba-tiba terputus? Apakah kita harus kembali ke keadaan sebelumnya, yaitu berangkat pagi dan pulang larut malam, bekerja keras? Apa pendapat orang-orang di desa tentang keluarga mereka? Memikirkan hal ini,
Pasangan tua itu sangat menyesalinya. Betapa menyenangkannya tinggal di rumah saja, bermain kartu setiap hari dan berjalan-jalan akan membuat hari Anda berlalu. Ini semua bajingan Zhao Yang. Jika bukan karena dia, mereka akan tetap hidup bahagia di rumah. Nah sekarang, tidak ada lagi yang tersisa. Pasangan tua itu tidak merenungkan perlakuan kasar mereka terhadap Zhao Xuan sejak kecil. Mereka hanya menyesal karena mereka seharusnya tidak mendengarkan Zhao Yang dan datang ke sini dari kampung halaman mereka. Tentu saja mereka benar. Jika mereka masih di rumah, uang yang dikirim Zhao Xuan setiap bulan tidak akan berkurang. Lin Dong duduk dengan tenang di sofa, menyaksikan penampilan keluarga itu. Dia sebenarnya bisa memberikan uang kepada Zhao Yang dan yang lainnya untuk mengirim mereka pergi. Bahkan jika mereka terlalu serakah, Lin Dong masih mampu membelinya. Namun Lin Dong tidak mau memberikan uang tersebut. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, Lin Dong benar-benar merasa merupakan keajaiban bahwa Zhao Xuan tidak jatuh. Orang seperti Zhao Xuan, dengan sosok dan wajah, pasti tidak lebih buruk dari 3 dewi Universitas Jiang. Dia bahkan memiliki aura wanita dewasa, yang membuatnya lebih menarik di mata pria berpengalaman. Dia bekerja di tempat kelas atas seperti Golden Leaf Hotel, dan berhubungan dengan beberapa bos besar. Selama dia benar-benar ingin menghasilkan uang dengan cara apapun, itu tidak akan mudah. Orang tua, jika kamu masih tidak percaya, kamu bisa datang ke pintu hotel setiap pagi untuk melihat apakah Sister Xuan akan datang bekerja. Tentu saja, premisnya adalah hal itu tidak mempengaruhi pekerjaan normal hotel. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi muka. Kata-kata saya itu saja, Anda boleh pergi. Beberapa orang pergi dengan putus asa. Lin Dong tidak tahu apakah mereka akan segera kembali ke kampung halamannya atau terus menunggu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa hal tidak dapat dihargai sampai hilang. Setelah mereka kehilangan dukungan saudari Xuan dan putus asa selama beberapa waktu, mereka mungkin mengingat kebaikan saudari Xuan. Lin Dong mendaftarkan sebuah perusahaan pada sore hari, bernama Donglai International Investment Co., Ltd., dengan Zhao Xuan sebagai manajer umum, dan Golden Leaf Hotel juga termasuk di bawah payungnya. Namun, sekarang masih kosong, dan kami masih harus menunggu Zhao Xuan merekrut berbagai talenta untuk mengembangkan perusahaan. Keesokan harinya, ketika Lin Dong bergegas ke Hotel Golden Leaf, dia menemukan keluarga Zhao yang terdiri dari 3 orang bersembunyi di sudut tempat parkir luar. Benar saja, mereka masih belum menyerah. Lin Dong mengabaikan mereka dan langsung masuk ke hotel. Sepanjang pagi berlalu seperti ini, Tu Lin Dong menerima kurir berupa lencana keanggotaan senior yang dikirim dari kantor pusat SCC. Dikatakan sebagai lencana, namun sebenarnya itu adalah sebuah cincin yang diukir dengan logo SCC. Saat Lin Dong hendak pergi, dia menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Telepon itu dari sahabat Jiang San, Zuyan. Dia memberitahu Lin Dong bahwa Jiang San tiba-tiba pingsan dan sekarang berada di rumah sakit. Lin Dong tertegun saat menerima panggilan itu. Apa hubungannya pingsan Jiang San denganku? Aku telah dicampakkan olehnya. Bukankah kita harus melawan Huang Junlang? Lin Dong sengaja mengabaikannya. Namun setelah dipikir-pikir, saya masih belum bisa mengatasi rintangan di hati saya. Lebih baik pergi. Bagaimanapun, itu membawa kenangan selama 4 tahun. Beri saja penjelasan pada diri Anda sendiri. Dia pergi ke rumah sakit yang diceritakan Zuyan kepadanya dan membeli beberapa buah dalam perjalanan. Mengendarai Bugatti Flying Dragon edisi terbatas untuk membeli buah tentu saja menimbulkan banyak perbincangan. Kios buah-buahan hampir penuh sesak.
dan bosnya tentu saja sangat senang. Dia menjual sebanyak 1 hari dalam waktu singkat. Jadi buah yang dibeli Lindong hari ini berukuran sangat besar. Berjalan menyusuri koridor rumah sakit, Lindong tiba-tiba mendengar 2 suara datang dari ruang medis. "Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Tolong, hei, Pak. Rumah sakit kami bukan lembaga amal. Anda tidak punya uang. Bagaimana kami bisa mengobatinya?" "Ambil uang, Tuan. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, penyakit ibu Anda sangat serius. Dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi, bahkan jika dia dioperasi di rumah sakit kami peralatan medis di mana tingkat keberhasilannya akan lebih baik, lebih tinggi. Dokter, berapa lama ibu saya bisa hidup tanpa operasi?" "Seharusnya 3 bulan. Jika operasi berhasil, tidak masalah untuk hidup lebih dari 10 tahun. Tapi jika tidak berhasil, mungkin 3 tahun. Aku tidak akan hidup lebih dari sebulan." Lindong melirik dengan santai saat dia berjalan melewati rumah sakit. Seorang pria berusia 30-an memohon kepada dokter berusia 50-an agar mengizinkannya menyelamatkan ibunya. Lindong mengabaikannya. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Kehidupan yang penuh kerja keras, penyakit yang serius, semuanya hilang. Masuki bangsal yang dikatakan Zuyan. Zuyan sedang duduk di samping ranjang rumah sakit. Jiang San terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, dan seorang dokter sedang memeriksa Jiang San. Lindong masuk dan meletakkan buah itu di kursi. Melihat Lindong masuk, wajah pucat Jiang San berkilat gembira. Dia tahu Zuyan pasti sudah memberitahu Lindong. Lindong berdiri diam dan tidak bergerak. Setelah dokter menyelesaikan pemeriksaannya, dia berbalik dan melihat Lindong di belakangnya. "Kamu itu pacar pasien? Benar juga buat kalian anak muda. Pasien sudah hamil 3 minggu dan badannya masih sangat lemah. Menginginkan anak ini, kamu harus menunggu. Operasi hanya bisa dilakukan setelah kondisi tubuh baik-baik saja." Kepala Lindong berdengung ketika dia mendengar kata-kata dokter, dan rasa sakit seperti jantung terkoyak. 4 tahun penuh, siang dan malam, dia mengantarkan makanan ke Jiang San di lantai bawah di asramanya, hujan atau cerah. "Berapa kali saya bekerja paruh waktu dan membayar gaji saya, dan saya senang karena saya bisa membeli hadiah untuk Jiang San." Mereka menangis bersama dan tertawa bersama. Mereka memimpikannya masa depan bersama, dan mereka menikah serta memiliki sepasang anak yang cantik. Tapi aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Selama 4 tahun penuh bersama Jiang San, dia tidak pernah menyentuhnya di luar keinginannya. Tanpa diduga, dia hamil begitu dia bersama orang lain. Ini sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Apakah hubungan 4 tahun semurah itu, bahkan tidak sebagus tas merek Elf yang baru? Lindong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya mengerti, terima kasih, dokter." Jiang San mendengar dokter memberitahu Lindong bahwa dia hamil, dan sedikit harapan yang tersisa di hatinya hancur. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Zuyan tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Melihat sahabatnya menangis setiap hari, dia ingin membantunya mendapatkan Lindong kembali. Dia tahu kalau Lindong masih mencintai Jiang San. Dia menyaksikan semua manisnya mereka bersama. Tapi dia tidak mengharapkan ini. Dokter pergi, bangsal itu sunyi. Akhirnya, Jiang San memecah keheningan dan berkata, "Lindong, aku minta maaf. Tidak ada yang perlu disesali. Setiap orang berhak memilih. Karena kamu telah memilih jalan ini, aku akan memberkatimu." "Lindong,
Aku benar-benar minta maaf. Jika aku tidak serakah pada kesombongan dan menerima berbagai hadiah Huang Junlang, aku tidak akan bisa menolak undangannya untuk menghadiri pestanya. Dan aku tidak akan bisa untuk mengambil keuntungan darinya karena aku minum terlalu banyak. Ketika aku bangun keesokan harinya, semuanya sudah terlambat, kata Jiang San sambil terisak. Anehnya, Lindong tidak merasakan emosi apapun saat mendengar penjelasan Jiang San. Dia awalnya mengira dia akan marah dan pergi ke Huang Junlang untuk membalas dendam, tapi ternyata tidak. Apakah itu benar-benar hanya mabuk? Mungkin ada alasan lain. Pasalnya, sepupunya Wang Li baru saja mengalami situasi ini 2 hari lalu. Tetapi jika Jiang San bertekad, bagaimana Huang Junlang bisa punya peluang? Dalam analisis terakhir, hubungan 4 tahun mereka tidak cukup kuat. Jiang San sudah memiliki gagasan ini. Bahkan jika tidak ada Huang Junlang, akan ada orang lain. Oke, karena kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Lindong tidak ingin tinggal di sini, dia ingin pergi. Jiang San tercengang. Penampilan Lindong di luar ekspektasinya. Tidak ada kemarahan terhadap Huang Junlang. Aku juga tidak merasa kasihan pada diriku sendiri. Beberapa hanya damai. Berdasarkan 4 tahun pemahamannya terhadap Lindong, Lindong tidak seharusnya seperti ini. Dia menyadari bahwa saat ini dia sama sekali tidak memahami Lindong di depannya. Lindong keluar dari bangsal. Aku bergumam dalam hati, Jiang San, selamat tinggal. Hal ini mengakhiri hubungan 4 tahunku. Mulai sekarang, Jiang San akan sepenuhnya menjadi masa lalunya. Tangisan Jiang San yang tidak dapat ditahan lagi datang dari dalam kamar. Tapi ini tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Bersambung.